kalian nggak sendiri kok. Mungkin nggak terlihat secara langsung ya, tapi gue yakin banyak kok yang sayang sama kalian kok. Cuman mungkin belum kelihatan aja, belum berasa aja, belum nyampe aja. Karena gue juga gitu, gue ketika di momen itu, gue cuma sebenarnya kita kan simpel ya. Kita cuma butuh ketika lagi di posisi itu kita cuma butuh ada orang yang bilang ini bukan salah lu, ini bukan salah lu nggak sendiri kok. Nah, masalahnya nggak semua orang dapat itu, nggak semua orang dapat kata-kata kayak gitu dari orang terdekatnya. Yang kadang dibutuhin banget, kayak misal kayak capek ya, kenapa? Mau nangis nangis aja nggak apa-apa, nggak perlu ditahan. Kamu itu manusia bukan robot. Nah kadang nggak ada yang ngingetin itu, nggak ada yang ngomong itu. Nah untungnya gue dapet. Nggak apa-apa kalau mau nangis nangis, ayo nggak apa-apa. Kamu nggak akan dijudge kok, kamu nggak akan dicaci kok, kamu nggak akan diledekin kok kalau kamu nangis. Wajar kok nangis, manusia. Karena gue pun masih ngelakuin itu ketika dengan jadwal yang padat, gue ngerasa anjir capek apa bla 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 bla, terus gue ngerasa kok gue kayak robot ya, kayak gini ya, kayak sapi gue, kayak kuda, capek ya gitu. Nah cara menjaga gue supaya tetap jadi manusia itu kadang ya nangisin aja. Kenapa emang? Mana nangis salah? Nangis pun nangis aja, tangisin men. Rasa itu mahal. Gue sangat menikmati ketika gue dapat momen nangis karena itu momen gue relief, momen gue tenang, momen gue ya banyak banget lah hal yang mungkin nggak bisa terlalu bisa terlalu bisa terlalu itu yang menjadikan gue masih manusia. Dan nangis mulu dah kata gue. Ku ada di sini. Gue dengerin sambil nangis karena lagi capek banget dan gak ada yang bisa buat dengerin semuanya. Iya, kadang bisa buat dengerin semuanya. Iya, kadang itu yang menyedihkan ketika gak ada orang buat bersandar, gak ada tempat buat cerita. Kita kan takut ya. Gue pun gitu, gue juga takut ketika gue mau cerita apa yang gue alamin tapi gak diterima dengan baik. Ketika gue mau terbuka, gue dijudge. Sabar, kalian akan ketemu kok orang seperti itu. Pasti ketemu kok. Pasti akan nanti ada orang yang akan ngingetin kalian, akan nenangin kalian gitu. Cuma belum ketemu aja. Dan gue alhamdulillah udah ketemu. Gue udah punya tempat-tempat itu untuk kemana gue harus pulang, kemana gue harus cerita. Yang gue tahu gue gak akan disikat. Dan yang pasti itu gak di sosial media. Lu gak akan dapat itu di sosial media. Jadi jangan pernah curhat di sosial media karena gak ada yang peduli sama hidup lo. Lo mau bikin story WA apa, gak ada yang peduli men. Yang ada apa, lu dijudge. Yang itu lu dihakimi.
Karena sosial media tempat orang-orang lain yang juga sedang stres. Kadang ketika orang sedang stres, lagi susah, dia berusaha menjatuhkan orang lain supaya dia tidak yang paling susah. Dan itu faktanya. Kadang ketika ada orang yang lebih jatuh, lu ngerasa nggak jatuh-jatuh amat gitu. Padahal nggak begitu. Sama-sama jatuh. Saya memang gitu. Jadi jangan pernah curhat di sosial media. Stres. Sebagus apapun kata-katanya, sebenar apapun, lu nggak salah pun, orang akan cari salah lu supaya dia merasa lebih baik. Gue ngomongin apapun pasti ada aja komplainnya. Gue mau bilang apapun pasti ada aja yang nyerang, dan sudah pasti. Jadi ya udah, percuma lu mau bahas apa juga nggak akan ada orang yang selalu berusaha buat jatuhin lu. Dan gue udah biasa, jadi ya udah. Menurut gue orang-orang yang kayak gitu ya mereka bukan manusia, that's it. Dan gue sebagai pemeran untuk karakter-karakter, gue butuh cerita-cerita itu. Gue butuh POV orang. Gue butuh pengalaman orang untuk jadi modal gue. Siapa tahu ke depannya ada film dengan karakter yang seperti itu. Makanya gue gak pernah menjudge cerita siapapun. Gue gak pernah nolak. Kalau mau cerita mau apa, monggo. Ya karena itu, gue tahu rasanya ketika cerita yang gak diterima. Gue tahu sakitnya nggak punya orang yang ada buat lo. Balik lagi harus gue bahas. Gue pernah gue pernah kehilangan sosok selama 11 tahun. Gue nggak bilang nggak bertanggung jawab, tapi gue merasa kehilangan sosoknya selama 11 tahun. Dan gue baru dapetin lagi yang bener-bener gue dapetin lagi tahun lalu. Trauma yang gue punya dari kecil itu baru sembuh setelah kejadiannya 16 tahun. 2009 sampai 2025. 2025 itu bener-bener gue baru ngomong, gue ngobrol sama bokap, cerita banyak hal, terbuka. Itu baru 2025. 16 tahun. Dan balik lagi, orang akan selalu lihat depannya, orang akan selalu lihat hasilnya, orang gak peduli proses lu, orang gak akan peduli struggle lu, karena mereka udah sibuk sama struggle-nya masing-masing. Mau gue cerita panjang lebar apapun yang pernah gue alamin, orang pasti akan bilang, ya elah, baru gitu doang, ya elah, lu mah anak orang kaya, ya elah, lu mah banyak duit, ya elah. No one cares. Gak ada peduli. Nah, tapi gue udah lewat, jadi ya sudah. Orang yang ngomong kayak gitu, I don't give a shit. Lu nganggur, that's it. Emang kadang orang kalau nganggur, rese emang. Gak apa-apa, wajar. Untung gak rese, lucu banget. Dan yang harus kalian tahu, gue sampai di posisi gue sekarang itu tidak sendiri. Ada peran bokap gue, ada peran nyokap gue, ada peran adik-adik gue, ada peran supir-supir gue, ada peran pembantu gue, ada peran pengamet, pengemis, anak pang,
badut-badut, kang parkir, ada peran komen-komen kalian yang mungkin terlihat simple, kata kecil, tapi it means a lot for me. Jadi balik lagi, kalau kalau gue mau sombong, harusnya yang sombong kita semua, karena tanpa lu pada gue juga nggak jadi apa-apa, tanpa orang tua gue juga nggak jadi apa-apa. Bapak gue pun jadi orang juga nggak lepas dari bantuan teman-teman ungu, kru-kru ungu, teman-temannya, saudara-saudaranya. Nggak mungkin sendiri, nggak mungkin lebih sukses sendiri, nggak mungkin, pasti ada peran orang lain. Arak apa cok, ini air putih anjir, water pak. Orang yang nggak pernah sukses menurut gue orang yang merasa dia bisa ngelakuin apa-apa sendiri padahal nggak bisa. Nggak mungkin, nggak mungkin lu cari orang kaya manapun nggak mungkin, kalau sendiri nggak mungkin. Betul, itu makanya kalau ngomongin Tuhan dalam, walaupun sampai nanti pun pasti akan selalu ada perdebatan, Tuhan itu ada atau enggak, Allah itu ada atau enggak. Gue percaya ada, entah kenyataannya ada atau tidak, tapi gue percaya dia ada. Allah itu escape terakhir gue ketika gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak tahu mau kemana, gue bingung harus ngapain, tapi selalu ada satu jalan ini yang pasti gue samperin ketika gue nggak punya apa-apa lagi, itu Tuhan. Either dia ada atau enggak, I don't care, gue percaya dia ada. Kenapa bang terkadang teman jadi musuh dan saudara pun juga, tapi sunyi jadi sahabat? Ya karena, kenapa teman saudara bisa jadi musuh tapi sunyi enggak? Karena sunyi enggak ngejudge, sunyi enggak menghakimi lo. Oke ini, gue nggak peduli lo mau ngomong apa, gue nggak peduli lo mau bahas apa, mau larang gue mau apa, I don't care. Tapi yang beneran paling gak ngejudge dan nemenin gue ini, gue dengan apa yang gue alamin, gue nggak minum alkohol, pernah nyoba, gue nggak bohong, gue pernah nyoba, udah berhenti.
Gua nggak narkoba. Ini bukan bukan masalah sakit atau enggak. Mau sakitnya kecil atau besar tetap sakit. Masalahnya lewat gak? Gak semua orang sekuat kamu, gak semua orang sekuat gua. Ya menurut kita enteng, mungkin untuk orang lain berat. Dan yang menurut kita berat, mungkin untuk orang lain enteng. Bayangin pribadi masing-masing. Dan ya, setiap orang punya masalah yang berbeda. Setiap orang punya escape yang berbeda. Tapi dari dulu escape gue ini. Mau gue stres, mau gue ribut, mau gue apa, selalu yang gak pernah ngomel, gak pernah ngoceh, gak pernah bacot gitu. Kayak gini contoh nih, ada yang komen nih. Cakapan bapaknya, gak pernah ada lomba. Itu harus gue tahu. Gak pernah ada perlombaan antara gue sama bokap gue harus lebih ganteng siapa, gak ada. Tapi selalu escape gue ini. Sestres apapun gue, ini men, yang gak pernah pergi. Gue nggak pernah. Nah, mulai 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 keluar nih orang-orang nganggur nih. Gue nggak pernah ngerasa jadi kakak pertama itu beban atau apa. Ya memang harus dijalanin aja. Nggak ada yang perlu diseselin, nggak ada yang perlu dingeluhin. Semakin banyak ngeluhnya, semakin banyak nggak jalannya. Gue nggak takut gagal. Gue lebih takut kok nggak bisa bangun. Gagal tuh nggak apa-apa guys. Jatuh berkali-kali, jatuh banyak tuh nggak apa-apa. Yang penting bangunnya juga banyak. Nggak apa-apa.